Pak Rekian, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi matematika komputasi tentang induksi matematika. Tadi tentunya masih ingat dengan penyelesaian yang ini, dan tadi kita sudah menyelesaikan, telah membuktikan satu soal dengan induksi matematika bahwasannya memang itu benar. Nah, di matematika sendiri yang akan kita pelajari sebenarnya akan kita kembangkan di sini bukan sekedar membuktikan saja. Harapannya dengan logika yang kita pahami, dengan konsep yang kita pahami, nantinya kita bisa mengembangkan ini. Dan kita akan sampai pada tahap mencari polanya. Polanya sebenarnya seperti apa gitu, bukan sekedar membuktikan saja. Kalau ini kan membuktikan sudah ada ya hasilnya. Nah, nanti kita akan tahapan selanjutnya akan sampai ke sana, karena sesungguhnya memang kita mempelajari matematika memang untuk melatih bagaimana logika kita supaya kita bisa menyelesaikan persoalan dengan tepat dan cepat tentunya. Nah, sebelum kita ke contoh yang lain, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya kita sudah membahas barisan dan deret. Kalau untuk soal yang seperti ini, penjumlahan n bilangan bulat yang pertama untuk n mulai dari 1 atau lebih dari sama dengan 1, 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai n, maka sebenarnya kita bisa buktikan dengan cara yang lain, contohnya dengan deret. Jadi kalau misalkan dengan deret kan tadi kita bisa mendapatkan n-nya. Kalau secara umum di sini n per 2, 2a. A itu kan suku awal. Suku awalnya tadi berarti 1. 2 kali 1 ditambah n min 1 kali b. B itu adalah selisihnya. Karena ini semua angka bulat dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 dan seterusnya, berarti selisihnya adalah 1. Gitu, sehingga kita mendapatkan n per 2 kali 2 ditambah n min 1, sehingga kita dapatkan n per 2 kali n plus 1. Sama ternyata, dan ini memang lebih cepat pembuktiannya. Tetapi tidak semua permasalahan bisa kita selesaikan dengan pembuktian dengan deret, karena kadang ada deret yang kalau di sini deret kita kenal ada deret aritmatik dan deret geometri, itu punya selisih yang sama ataupun rasio yang sama. Nah, bisa jadi nanti hal yang kita buktikan itu selisihnya tidak sama atau tidak jelas, tidak ada polanya misalkan seperti itu. Maka itu harus kita selesaikan dengan induksi matematika. Nah, sekarang kita akan latihan lagi. Di sini buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, kalau sekali lagi menemui soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tuliskan kalimat matematikanya, gampangannya seperti itu. Jadi kalau kalimat ini kan artinya jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama. Berarti kan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai ditambah, nah ini masalahnya. Ditambah berapa? Apakah sampai ditambah n? Begitu. Nah, kalau n ini kan suku, berarti dia kan pasti nanti urut sukunya dari 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Nah, padahal di sini bilangan ganjil, berarti kan dia tidak urut. Nah, di sini kita bisa selesaikan permasalahan ini dengan yang sudah kita pelajari di baris. Kita mempelajari UN atau bagaimana sih menentukan suku ke n. Kalau bilangan ganjil untuk suku ke n, itu dia kan selisihnya ada 2, B-nya ada 2, kemudian kita mendapatkan A-nya adalah 1. Jadi kalau di sini N-nya, sebenarnya kan N-nya ini boleh kita bilang ini sebagai suku pertama. Yang 3 ini adalah suku kedua, 5 suku ketiga, ini suku keempat, dan seterusnya sampai nanti kita dapat suku ke N. Nah, kalau suku ke N kira-kira hasilnya berapa? Kalau suku ke N dengan rumus UN, kita akan mendapatkan dia sama dengan 2n min 1. Gitu kan, masih ingat kalau n sama dengan A plus n min 1 kali B. A-nya 1, kemudian n tetap n, 1, dan B-nya di sini selisih antara 1 ke 3, 3 ke 5 dan seterusnya adalah 2. Berarti 1 ditambah 2n min 2.
Saya tuliskan saja A ditambah N-1 kali B. Kita dapatkan 1 kali N-1 kali 2 sama dengan 1 plus 2N-2 sama dengan 2N-1. Nah, ketika sudah kita dapat pola seperti ini, baru kemudian kita bisa menyelesaikan. Langkah pertama adalah basis induksi. Sama seperti tadi, basis induksi untuk N sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Tadi kan untuk bilangan di sini dia hasilnya, saya lupa, di sini harusnya kan sama dengan N kuadrat. Nah, untuk N sama dengan 1, kita kan akan mendapatkan P1-nya seharusnya nanti sama dengan 1 kuadrat. Karena P1, gini aja saya tulis Pn sama dengan N kuadrat. Berarti P1 harusnya sama dengan 1 kuadrat. Nah, P1 sendiri kan dia penjumlahan dari 1. 1 sama dengan 1 kuadrat, berarti ini terbukti benar. Kalau mau N-nya 2, boleh-boleh saja. Misalkan ini P2 berarti sama dengan 2 kuadrat. Dia sama dengan 4. Kalau P2-nya kan tadi 1 ditambah 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ini 4, itu 4. Berarti terbukti di sini juga benar. Jadi ini kita sudah menyelesaikan langkah pertama dan kita sudah buktikan bahwasannya basis induksi untuk pernyataan tadi adalah benar. Sehingga pernyataan itu bisa kita jadikan sebagai sebuah hipotesis induksi. Kita dapatkan hipotesis induksinya seperti ini. Jadi karena hipotesis itu masih asumsi, masih kesimpulan sementara, jadi andaikan PN benar, jadi pernyataan tadi PN sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2N-1 itu sama dengan N kuadrat adalah benar. Jadi itu tadi catatannya, kita dapat 2N-1 dari mana? Dari karena itu bilangan ganjil gitu. Jadi karena dia deretnya atau barisannya adalah barisan tertentu. Nah, kita harus memperlihatkan untuk langkah yang kedua, kita harus memperlihatkan bahwasanya PN plus 1 juga benar. PN plus 1 juga benar, maka PN plus 1, tadi kalau untuk ini di sini harusnya berarti kan PN plus 1. PN plus 1, kalau hipotesis ini benar, pernyataan ini kita anggap benar sebagai hipotesis, berarti kan harusnya PN plus 1 itu kalau PN, saya tulis di sebelumnya, ingat bahwasannya ketika PN sama dengan N kuadrat, berarti PN plus 1 kan tinggal mengganti N-nya dengan N plus 1. Kita dapatkan sebagai N plus 1 kuadrat. Jadi PN plus 1 adalah N plus 1 kuadrat. Nah, kemudian dari sini PN plus 1 sendiri kalau kita uraikan deretnya menjadi seperti apa? 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya ditambah tadi yang ini suku ke N, ini suku ke 1, suku ke 2, suku ke 3 dan ini suku ke N plus 1, ya kan? Di suku ke N plus 1 jadi sampai di suku ke N plus 1 kok ketemu ini? Iya, soalnya tadi kalau yang ganjil itu kan saya tulis di sini 2N-1. Lah N-nya kita ganti dengan N plus 1. Berarti kita dapat 2 kali N plus 1 min 1. Berarti 2N plus 2 min 1. Kita dapat 2N plus 1. Sehingga kita dapat untuk suku ke N plus 1 adalah 2N plus 1. Nah, ini kan harus sama dengan N plus 1 kuadrat. Dan kita akan buktikan itu bahwasannya tadi kita sudah tahu bahwasannya ini 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai ditambah 2N-1 untuk bilangan ganjil, maka ini adalah PN. Ya kan? Di mana PN-nya berdasarkan hipotesis tadi adalah N kuadrat. Sehingga di sini kita bisa tuliskan N kuadrat. Jadi akhirnya kita mendapat bentuk dari ini tadi adalah, dari yang ini tadi adalah N kuadrat ditambah 2N plus 1. Nah, kemudian ya sudah tinggal kita operasikan seperti biasa, N kuadrat ditambah 2N plus 1. Nah, kalau kita sudah ketemu persamaan seperti ini, maka bisa kita
faktorkan atau kita sederhanakan. Kalau n kuadrat ditambah 2n plus 1 tentu saja itu sama dengan n plus 1 kuadrat. Karena kalau n plus 1 kuadrat kan ini n kuadrat ditambah 2n ditambah 1. Jadi di sini di langkah induksi juga terbukti bahwasannya pernyataan tadi adalah benar. Berarti bisa kita simpulkan karena basis induksi benar, langkah induksi benar, maka Pn untuk jumlah n buah bilangan ganjil pertama sama dengan n kuadrat itu adalah benar, berlaku untuk semua n. Nah, demikian untuk contoh induksi yang kedua. Nantinya persoalan-persoalan yang ada yang harus sangat kita perhatikan terutama adalah mendefinisikan n-nya, sukunya itu suku yang keberapa gitu. Kemudian kalau misalkan deretnya itu belum diketahui berarti ya harus kita tentukan dulu seperti contoh kasus yang bilangan ganjil ini. Kalau yang bilangan pertama tadi kita sudah ketahui, semuanya kita sudah ketahui sukunya maupun n-nya gitu ya. Suku ke n maupun n-nya itu sendiri kita sudah ketahui. Dan itu lebih mudah. Kalau ini mungkin perlu sedikit usaha lebih untuk mendefinisikan dari deret yang ada. Contoh yang lain, misalkan kita, ini sebuah pernyataan berkait dengan bilangan bulat juga, membuktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar n sen, di mana n lebih dari sama dengan 8, selalu dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan perangko 5 sen adalah benar. Jadi maksudnya gini, misalkan kita perangko itu ada yang nilainya 3 sen, ada yang 5 sen. Lah, pokoknya untuk semua nilai perangko yang lebih dari atau sama dengan 8 itu pasti bisa diselesaikan dengan 3 sen dan 5 sen. Nggak perlu perangko yang lain, misalkan nggak perlu perangko yang 4 sen misalkan. Artinya kalau misalkan 8 itu kan bisa 1 3 sen, 1 5 sen gitu ya. 1 3 sen, 1 5 sen sehingga dapat 8. Kalau 9 sen sebenarnya bisa 5 sen ditambah 4 sen kalau kita mau 4 sen. Tapi ternyata cara ini bisa diselesaikan hanya dengan 3 sama 5, jadi nggak usah perlu perangko yang lain. Dengan cara bagaimana? 3 sennya 3 kali kan, seperti itu. Nah, ini kita akan buktikan dengan induksi matematika. Sama dengan yang tadi pertama basis induksi. Basis induksi berarti ambil sembarang n. Ambil sembarang n karena di sini n awalnya, suku awalnya itu adalah 8, taruhlah kita ambil 8 untuk membayar biaya pos 8 sen. Maka dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen seperti yang saya bilang tadi, dan ini jelas benar. Artinya pernyataan bahwasannya untuk membayar biaya pos 8 sen dapat digunakan satu perangko 3 sen dan satu perangko 5 sen saja, itu asumsinya benar karena di basis induksi ini benar. Jadi kita bisa asumsikan dia benar sebagai hipotesis induksi. Kemudian langkah kedua itu adalah langkah induksi. Maka dengan mengasumsikan PN itu tadi benar, jadi dengan hipotesis induksi tadi, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar lebih dari sama dengan 8 sen dapat digunakan hanya perangko 3 sen dan 5 sen saja, maka kita harus menunjukkan bahwasanya untuk PN plus 1 juga benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N plus 1 sen juga dapat menggunakan hanya perangko yang 3 sen dan 5 sen. Ada dua kemungkinan yang perlu diperiksa. Kemungkinan yang pertama, misalkan kita membayar biaya pos senilai N sen dengan sedikitnya 1 perangko 5 sen. Jadi kalau ini sudut pandangnya dari yang 5 sen dulu, kemungkinannya dari 5 sen. Lalu dengan N sen sedikitnya 1 perangko 5 sen dengan mengganti satu buah perangko 5 sen dengan 2 buah perangko 3 sen, kan susunannya menjadi N plus 1. Sehingga N plus 1 itu kan menjadi benar untuk pernyataan ini. Jadi kalau 5 sen diganti dengan 2-3 sen, artinya 5 sen diganti dengan 6 sen. Lah 6 sen itu sendiri kan 5 ditambah 1, kan begitu. Jadi di sini untuk N plus 1 benar. Nah, kemudian untuk kemungkinan yang kedua, jika sudut pandangnya bukan dari perangko yang 5 sen, tapi dari perangko yang 3 sen. Nah, biaya pos senilai N sen menggunakan perangko 3 sen semuanya. Karena N lebih dari sama dengan 8 setidaknya, jadi nggak mungkin pakai hanya yang 2 sen, minimal pasti pakai yang 3 sen.
dengan mengganti 3 perangko 3 sen dengan 2 perangko 5 sen. Jadi kalau 3 sen kan 9. Itu diganti dengan 25 sen. 25 sen kan 10 ya. Nah, akan dihasilkan 9 ke 10 kan berarti 9 ditambah 1, N plus 1. Jadi berarti juga terbukti benar bahwasanya pernyataan ini benar untuk N plus 1. Dengan demikian kita juga bisa menyatakan bahwasanya pernyataan tersebut itu benar. Nah ini, jadi memang kalau untuk induksi matematika intinya kita bermain banyak logika bagaimana kalau ada fakta seperti ini juga benar. Itu buktinya bagaimana, dan itu sangat diperlukan memang ketika kita membuat program ya dalam bidang informatika. Jadi kalau pernyataan ini benar, kita bisa katakan ini benar, terutama nanti di solusi permasalahan dengan logika. Itu. Nah ini ada beberapa latihan, nggak beberapa sih, ada dua latihan yang bisa kita coba sama-sama. Ini juga satu jenis yang lain, sehingga perlu saya sampaikan di sini nanti teman-teman kita bisa eksplor sendiri, gitu ya. Kita bisa eksplor sendiri dengan contoh-contoh yang lain, tapi paling tidak di sini saya coba berikan beberapa contoh yang mengcover beberapa permasalahan. Contoh untuk soal yang pertama. Untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya sampai ditambah 2 pangkat N itu hasilnya pasti sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Apakah pernyataan ini benar? Maka bisa kita buktikan dengan induksi matematika. Langkah yang pertama apa? Kita sudah sama-sama tahu. Tadi langkah yang pertama adalah basis induksi. Basis induksinya bagaimana? Basis induksinya ambil satu N tertentu. Paling mudah memang N yang paling awal. N yang paling awal. Nah, cuman masalahnya N yang paling awal ini N-nya berapa? Begitu. N-nya berapa itu tadi yang saya bilang penting bagi kita untuk mendefinisikan N-nya. Dan suku ke N itu berapa? Kan begitu. Nah, kalau di sini kita lihat, misalkan kita pakai yang mainstream biasa secara umum, maka ini N-nya ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N, kan harusnya seperti itu. Cuman kan ini ternyata tidak cocok dengan sukunya. Ketika N ini kan 2 pangkat N. Kalau 2 pangkat N seharusnya kan di sini 2 pangkat 3, kan begitu. Di sini harusnya 2 pangkat 2. Kan begitu ya. Jadi karena ini di sini 2 pangkat N, kalau di sini N sama dengan N-nya sama dengan 3, harusnya di sini 2 pangkat 3. Nah, kalau kita mau tetap pakai ini boleh-boleh saja sebenarnya. Cuman ini harus diganti dengan 2 pangkat N plus 1. 2 pangkat N-nya dikurang 1, kan begitu. Nah, tetapi yang cara dan ininya pun harus disesuaikan. Tetapi cara yang lebih mudah adalah ikuti, karena ini polanya sudah jelas 2 pangkat N. Ini tadi harusnya plus 1, tapi ini tidak kita gunakan. Karena di sini N, kita pakai ini N. Kalau di sini N, berarti di sini adalah 2, di sini 1, di sini 0, berarti N ini adalah N ke 0. Kita bisa gunakan Pn untuk N sama dengan 0, Pn untuk N sama dengan 0, kita dapatkan P0 sama dengan 2 pangkat 0, sama dengan 1. 2 pangkat 0 adalah 1. Nah, dari sini kemudian kita akan buktikan apakah 1 ini sama dengan hasilnya kalau kita hitung dengan ini. Jadi kalau dengan ini kan harusnya 2 pangkat 0 plus 1 min 1 sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Ternyata sama. Berarti sekali lagi ini terbukti benar. Jadi basis induksinya itu benar, atau dengan kata lain kita bisa memiliki hipotesis induksi. Hipotesis induksinya apa? Bahwa Pn itu sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 dan seterusnya ditambah sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1 itu adalah benar. Nah, kemudian langsung masuk ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Intinya kan kita membuktikan Pn plus 1 itu juga harus benar.
Nah, Pn plus 1, kalau tadi hipotesisnya ini benar, berarti Pn plus 1 kan harusnya hasilnya sama dengan, berarti N plus 1 kita masukkan ke N di sini. Dia harusnya sama dengan 2 kali N plus 1 ditambah 1 lagi yang ini, maka kemudian dikurang 1, atau sama dengan 2 pangkat N plus 2 dikurang 1. Lah Pn plus 1 sendiri itu kan dia merupakan ini, sampai suku ke N plus 1, berarti kita dapat 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah dan seterusnya ditambah 2 pangkat N ditambah 2 pangkat N plus 1. Apakah ruas sebelah kiri sama dengan yang kanan? Kita selesaikan. Tadi kita sudah tahu ini sampai 2N itu adalah Pn. Dan Pn itu sendiri tadi nilainya berapa? Pn adalah 2 pangkat N plus 1, 2 pangkat N plus 1, lalu ini ditambah, 2 pangkat N plus 1 dikurang 1, itu kan tadi nilainya Pn. Baru ditambah dengan suku yang terakhir, 2 pangkat N plus 1. Saya ke sebelah kiri saja. Jadi dari sini saya tulis ulang, 2 pangkat N plus 1 min 1 Pn yang ini, kita tambah dengan 2 pangkat N plus 1. Kita akan cari apakah hasilnya nanti sama dengan 2 pangkat N plus 2 min 1. Nah dari sini ini sama ini kan sama. Berarti kalau A ditambah A hasilnya kan 2A. Berarti kalau 2 pangkat N plus 1 ditambah 2 pangkat N plus 1 hasilnya adalah 2 kali 2 pangkat N plus 1 min 1. Lah ketika ada bilangan yang bilangan sama lalu dia dikalikan dengan pangkat berbeda, maka yang bisa kita lakukan adalah pangkatnya bisa dijumlahkan. Berarti ini 2 pangkat 1 ditambah N plus 1 dikurang 1. Kita bisa dapat sama dengan 2 pangkat N plus 2 dikurang 1. Ya, walaupun ini muter-muter, tapi kita bisa tahu ini sama. Dengan demikian, dari soal ini juga terbukti bahwa untuk Pn plus 1, maka pernyataan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 dan seterusnya sampai ditambah 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1 itu adalah benar. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya pernyataan itu memang benar untuk semua N, di mana N adalah bilangan bulat. Oke, saya pikir sudah cukup banyak tadi contoh yang saya sampaikan, dan di sini ada satu latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan di rumah. Nanti juga bisa dengan latihan soal yang lain. Jadi saya akhiri dulu untuk materi matematika komputasi bab induksi matematika ini. Selamat belajar, semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.